ada beberapa jenis. Yang pertama adalah yaitu routing langsung maupun routing tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Agus Sari Nugroho dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada hari ini saya akan mengajarkan pada hari ini saya akan memberikan materi tentang konsep routing dan klasifikasi protokol. Nah, sebelum saya sampaikan materinya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep routing. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan routing dan routers. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan klasifikasi protokol. Nah, dalam konsep routing dan klasifikasi protokol ini, materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah pengertian routing, kemudian perbedaan routing dan router. Yang ketiga adalah klasifikasi protokol. Di dalam konsep routing ini kita perlu tahu ada yang namanya router, ada yang namanya routing. Nah, dari dua nama tersebut ada perbedaannya. Yang pertama ada router. Router apa sih yang dimaksud router? Router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network. Seperti dilihat dari segi topologinya, seperti yang namanya router bus, ring maupun star. Nah, kemudian routing itu apa sih yang dimaksud routing? Nah, routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Jadi routing ini tugasnya adalah memproses suatu router untuk mengirimkan paket ke jaringan. Di dalam konsep routing ini dilihat dari segi pengiriman routing, ada beberapa yang harus kita ketahui. Ada yang namanya routing langsung. Nah, routing langsung ini sebuah pengalamatan secara langsung menuju ke tujuan yang dituju. Kemudian sedangkan routing tidak langsung, nah, itu sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host terlebih dahulu. Di dalam konfigurasi routing ini ada beberapa jenis yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Kemudian yang kedua adalah dynamic routing, digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu route. Kemudian ada yang namanya minimal routing, itu merupakan proses routing yang sederhana. Nah, di dalam router itu ada cara kerjanya. Cara kerja router itu sama dengan seperti brigade jaringan, yang tugasnya adalah meneruskan paket dari yang tugasnya adalah meneruskan
paket data jaringan yang membagi jaringan menjadi beberapa segmen. Nah, di dalam router itu ada bermacam-macam yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah router aplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan router aplikasi? Nah, router aplikasi ini suatu perangkat lunak atau software atau program aplikasi yang dapat diinstal langsung ke komputer. Sedangkan router hardware yaitu perangkat jaringan, router hardware yaitu perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai routernya. Kemudian ada yang namanya router PC. Apa sih yang dimaksud router PC? Router PC ini adalah sistem operasi yang diinstal pada komputer, sehingga komputer tersebut mampu untuk membagi jaringan. Dalam router ini yang perlu kita ketahui ada beberapa fungsi yang harus kita ketahui. Fungsinya adalah menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirim paket datanya, kemudian mentransmisi informasi menuju ke jaringan lain. Yang ketiga adalah menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau disebut dengan digital subscriber LAN. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi protokol. Yang pertama adalah protokol routing. Protokol routing ini adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing. Yang kedua adalah yang namanya default routing. Nah, default routing ini salah satu cara yang paling default routing ini adalah salah satu routing tanpa menambah identitas jaringan yang lebih spesifik. Kemudian ada yang namanya multiple gateway. Multiple gateway ini sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun keras. Fungsinya adalah sebagai penghubung antar jaringan. Contohnya access point seperti itu. Kemudian ada yang namanya routing dan paket forwarding. Nah, paket forwarding ini adalah penyiaran paket dari satu segmen ke segmen lainnya yang melalui node dalam jaringan. Kemudian ada yang namanya bridging. Nah, bridging ini adalah prosesnya untuk menghubungkan jaringan LAN maupun jaringan lainnya. Kemudian ada namanya VLSM atau yang kepanjangannya adalah Variable Length Subnet Mask. Nah, VLSM ini adalah suatu teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP. Kemudian ada yang namanya CIDR atau Classless Interdomain Routing. Nah, metode ini mengalokasikan IP-nya. CIDR ini adalah metode yang mengalokasikan alamat IP dan IP routing. Ada yang namanya
metrik. Nah, metrik ini adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Terus ada yang namanya class pool, yaitu pengalamatan IP yang dibagi berdasarkan dalam kelas. Nah, kesimpulannya adalah pada materi hari ini adalah routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Nah, di dalam konsep dasar routing ini dapat dilihat dari segi pengirimannya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah yaitu routing langsung maupun routing tidak langsung. Di dalam router ini juga ada macam-macamnya. Yang tadi saya sampaikan, ada router aplikasi, router hardware, ada router PC. Terus kemudian ada di dalam klasifikasi protokol ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Ada beberapa macam, adalah protokol routing, default routing, multiple gateway, dan lain sebagainya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.